Justru Masyumi yang melindungi dia dari masa-masa yang tidak dikenal. Jadi seolah-olah menuduh ini ada provokasi selama berminggu-minggu itu menjelang pemilu 55. Ya mirip-mirip, cuman ya terima kasihlah kepada sosial media tadi gitu. Saya nggak ngebayangin kalau dulu tweet war antara Nyoto sama atau Aidit sama siapa gitu kan, sama Isa Ansari dari Masyumi mungkin rame ya. Tapi kira-kira untuk memahami keadaannya seperti itu. Dan ketika sampai ke daerah seperti di kampungnya si Adi Rukun tadi, gak ada keterangan sama sekali, dan koran yang diperbolehkan terbit setelah 1 Oktober 65 adalah koran-koran yang berafiliasi dengan tentara, Berita Yuda, Angkatan Bersenjata, sehingga informasi yang diterima cuma satu. Dan kalau Anda cek koran-koran pada saat itu, isinya kemaluan jenderal disilet, matanya dicungkil, Gerwani ketangkep di Sukabumi, namanya siapa, dan ditunjukkan di koran di headline-nya itu, ini pencongkel matanya. Tahun 66 sudah mulai lagi terbit beberapa koran lain termasuk Kompas juga melakukan hal yang sama, karena berita tentang itu diproduksi oleh satu kantor namanya Pemberitaan Angkatan Bersenjata, jadi cuma satu, nggak ada cover both side, boro-boro kayak trio macan lah kayak. Ya gitu. Jadi kira-kira begitulah keadaan saat itu, sehingga begitu orang baca yang begitu sebalnya, yang begitu misalkan ada di pihak yang berseberangan dengan PKI, begitu baca itu kan apa sih yang dilakukan ya? Tambah isu kalau nggak dibunuh, kalau nggak membunuh kamu dibunuh, karena beredar juga isu PKI sudah menggali lubang untuk kuburan kiai dan juga pemuka agama dan tokoh-tokoh anti PKI lain. Jadi itu masif. Bahkan juga beredar senjata dari Cina yang sudah datang. Jadi kayak gitulah kira-kira. Ya tidak ada, ya di orang-orang di desa mana ngerti soal politik, dia taunya kalau saya nggak bunuh ya dia bunuh duluan, ya udahlah, ya muncullah Anwar Kongo gitu kan, muncullah yang tadi itu di film Senyap dan beberapa peristiwa lainnya. Sekian dari saya, mungkin bisa berkembang nanti dalam diskusi. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ini ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Bung Boni nih, tapi yang menurut saya layak untuk diteruskan itu tawaran dia tentang rekonsiliasi macam apa sih yang seharusnya kita pikirkan ke depannya ini ya. Kemudian yang kedua, peringatan bahwa sebenarnya kekerasan massal ini sangat dekat dengan kita ini. Apa yang dihadirkan di film ini mungkin terjadi 30-40 tahun yang lalu, tetapi tidak berarti akar-akarnya tidak ada di sekitar kita sekarang ini. Setiap saat ia bisa meletup kalau prasyarat-prasyarat materialnya mencukupi. Teman-teman, ini pembicara yang kedua sudah hadir di tengah kita, Bung Haris. Saya persilahkan untuk meneruskan atau menyampaikan pandangan Anda tentang film ini dan tentang situasi hak asasi manusia kita yang terakhir. Silakan. Bisa. Baik. Jadi tidak ada peristiwa 65. Sorry, heboh pasti. Itu kayak penolakan Ahmadinejad ketika dia bilang tidak ada pembantaian Yahudi itu. Gitu kan. Tidak ada Auschwitz ya. Tidak ada Auschwitz, tidak ada genocide terhadap orang Yahudi. Heboh. Jadi begini, bapak-bapak sekalian, nggak ada cewek ya di depan. Dulu terakhir diskusi di sini ada Wanda, agak enak dilihat. Nengok kanan sana ada Boni. Enak juga Boni. Tergantung selera ya kan. Tergantung orientasi juga. Tergantung orientasi. Anggap saja Boni Hamidah. Ya. Jadi saya mau mulai dari soal Nazi dulu. Nazi dipersepsikan dalam konteks konflik sebagai sebuah kelayakan gitu. Dalam artian orang Yahudi memang harus dibantai, dibunuh gitu. Tapi hati-hati gitu. Ternyata yang dibantai itu bukan orang Yahudi. Yang dibantai oleh Nazi adalah non-Arya, karena dalam Mein Kampf itu
kitab sucinya orang Nazi itu, dia mengunggulkan ras Arya. Jadi yang non Arya itu hina dan boleh dibantai. Bahkan sekarang jadi museum itu, dari satu kota sekitar 1-2 jam dari Berlin, itu tempat di mana mereka merencanakan eksekusi massal semurah mungkin. Jadi kenapa chamber gas itu? Karena kalau pakai peluru mahal, jadi pakai gas murah mati gitu. Nah, kita melihat peristiwa yang terjadi tahun 65-66 gitu ya, seperti dari Boni ceritakan, termasuk dengan sekrumit politiknya gitu. Ada banyak tafsir di sana. Saya bukan ahli sejarah politik, sejarah sosial, jadi saya mungkin nggak punya banyak informasi soal itu, atau nggak terlalu meyakinkan saya kalau bicara, nggak seperti Boni gitu, yang seolah-olah hidup di zaman itu. Itu kelebihan gua. Ya. Lo kalau di tahun 90-an kayak ada film apa tuh yang bisa terbang, ada film itu kan yang balik ke zaman itu, yang pencet-pencet Tetris tuh langsung balik gitu. Itu umur-umur tertentu aja yang tahu ya. Yang muda-muda nggak tahu. Yang rambut-rambutnya udah agak nggak hitam, nah itu tahu itu. Nah itu ada filmnya, bisa balik. Itu kelebihannya historian ya. Nah kalau saya advokat, saya ngurusin korban-korban pelanggaran HAM. Peristiwa 65, makin anda urusi kasus itu, makin anda nyemplung pada satu lautan pelanggaran hak asasi manusia. Gitu. Tetapi sebelum melihat pada pelanggaran HAM, memang betul ada yang namanya kekerasan politik. Jadi memang ada pertarungan. Sampai hari ini orang NU tidak akan mau dengan gampang memaafkan peristiwa 65, karena mereka juga mengaku pernah dizolimi, jadi korban dari kelompok PKI itu sendiri. Nah, dalam hak asasi manusia, frameworknya adalah bagaimana kekuasaan digunakan untuk mengeksekusi, persekusi, mengejar. Persekusi itu apa namanya? Mengejar dan menghukum secara liar dan mengorbankan itu.